Laporan Pratikum Batang Caulis. Ronald Sastro 2402042, dosen pengampu Salmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pendahuluan, latar belakang. Batang adalah salah satu bagian penting atau bagian utama pada tumbuh-tumbuhan. Menurut Shukriya dan Louis Vita 2016-24. Secara umum, struktur batang meliputi A. Epidermis. Epidermis terutama berfungsi sebagai pelindung. B. Korteks. Korteks tidak berfungsi untuk pengangkut zat, tetapi membentuk kulit yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan penguat batang. C. Silinder. Pusat pada silinder pusat terdapat berkas pengangkut, xilem dan floem, jaringan dasar, empulur, dan jaringan penguat yang dikelilingi jaringan periskel. Selain struktur, batang juga memiliki fungsi yang berguna untuk menunjang kehidupan tumbuhan itu sendiri. Menurut Waluyo 2006-128, fungsi dari batang yakni A. Mendukung bagian-bagian tumbuhan yang ada di atas tanah, yaitu daun, bunga, dan buah. B. Memperluas bidang asimilasi dengan percabangnya, serta menempatkan bagian-bagian tumbuhan di dalam ruang sedemikian rupa. C. Sebagai jalan pengangkut air dan zat-zat makanan. D. Menjadi tempat penimbun zat-zat makanan. Banyak dan aneka-ragamannya jenis tumbuhan, masing-masing memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan jenis lain. Perbedaan tersebut dapat saja terlihat secara kasat mata, yang merupakan perbedaan dari sifat morfologi atau kenampakan luar, maupun dengan bantuan alat untuk melihat struktur atau bagian kayu, yang merupakan perbedaan dari sifat anatomi kayu, dari genus yang sama sekalipun. Spesies yang ada di dalamnya memiliki karakteristiknya sendiri. Menurut Naimah et al. 2014-171. Tujuan praktikum. Tujuan pelaksanaan praktikum diharapkan mahasiswa akan mampu 1. Menjelaskan struktur batang baik struktur morfologi ataupun anatomi. 2. Menjelaskan beberapa macam tipe berkas pengangkut yang terdapat pada batang spesies terpilih. 3. Menjelaskan beberapa macam arah tumbuh batang dan contoh spesies terpilihnya. 4. Menjelaskan percabangan pada batang dan spesies terpilih. 5. Menjelaskan beberapa organ pada spesies terpilih yang merupakan hasil modifikasi batang. Alat dan bahan. Alat, silet, gelas pengukur, pipet tetes. Penutup kaca preparat, mikroskop, kaca preparat. Bahan, batang sirih, batang jagung, batang rumput teki, batang sawi, batang kembang sepatu. Cara kerja. Pertama-tama, bagian batang diiris setipis mungkin menggunakan silet agar bisa dilihat bagian mikronya menggunakan mikroskop. Setelah diiris bagian batangnya, irisannya akan diletakkan ke kaca preparat dan diteteskan 1 kali air dengan pipet tetes dan ditutup dengan penutup kaca preparat. Kemudian kaca preparat akan diletakkan di mikroskop. Setelah itu akan dilihat batang dengan skala mikro dan didokumentasikan dengan HP. Hasil, batang teki atau Cyperus rotundus. Batang teki berbentuk segitiga, keras dan tegap. Batang ini bersifat merayap dengan rimpang di bawah tanah, mendukung pertumbuhan akar baru. Batang sawi atau Brassica juncea. Batang sawi lunak berbentuk silindris dan berair. Batang ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan air serta mendukung daun besar. Batang kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis. Batang kembang sepatu berkayu, tegak, bercabang dan berwarna coklat, mendukung tanaman tumbuh tinggi dan kuat. Batang sirih atau Piper beetle. Batang sirih berbentuk bulat, lentur, merambat dan berwas-was. Batangnya sering digunakan untuk memperbanyak tanaman secara vegetatif. Batang jagung atau Zea mays. Batang jagung berbentuk silindris, berongga dan tidak bercabang. Batang ini tebal dan berfungsi mendukung daun serta tongkol jagung. Pembahasan. Batang terdiri dari epidermis, korteks, xilem, dan floem. Fungsi utamanya adalah untuk mendukung struktur tumbuhan, mengangkut air dan nutrisi, serta hasil fotosintesis. Batang tumbuh memanjang atau primer dan melebar sekunder, dengan adaptasi khusus serta
seperti penyimpanan air pada kaktus atau batang merambat. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa batang memiliki struktur yang kompleks dan berperan penting dalam berbagai fungsi vital bagi tumbuhan, mulai dari transportasi, penyimpanan, hingga pertumbuhan. Modifikasi pada batang juga memungkinkan tumbuhan untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan. Hasil praktikum ini juga memberikan wawasan tentang pentingnya batang dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan secara keseluruhan.